Halo para pejuang P3K untuk tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Hari ini saya akan membagikan latihan soal dan pembahasan. Soal-soal ini dirancang khusus untuk formasi tenaga kependidikan yang mencakup bidang pengasuh, wali asuh atau wali asrama, kemudian administrasi dan dapodik, kemudian serta keuangan. Jadi bagi rekan-rekan yang akan melakukan atau mengikuti seleksi P3K untuk tenaga kependidikan di sekolah rakyat, mohon dapat disimak di video ini, karena di video ini tidak hanya memberikan jawaban, tapi juga memberikan pembahasan. Selamat menyimak. Oke, soal yang pertama. Pada pukul 23.30, seorang wali asrama mendapati salah seorang siswa asrama menangis sendirian di pojok koridor karena merindukan orang tuanya di kampung halaman. Di saat yang sama, ada laporan bahwa keran air di kamar mandi utama jebol dan membanjiri lantai asrama. Tindakan pertama yang paling tepat untuk menunjukkan prioritas kerja yang benar adalah Nah, menurut rekan-rekan, kira-kira jawabannya yang A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena tugas utama wali asuh asrama di sekolah rakyat Kementerian Sosial adalah pemenuhan kebutuhan psikologis dan perlindungan anak. Jadi masalah emosional siswa yang menangis tengah malam itu membutuhkan penanganan langsung tanpa penundaan agar anak merasa aman. Kemudian juga masalah teknis sarana seperti keran tadi dapat diselesaikan ke petugas teknis atau piket lain melalui koordinasi cepat. Pilihan B ini tidak sensitif karena gender atau trauma anak. Pilihan H juga mengabaikan anak, dan pilihan D melanggar prinsip asuhan ramah anak, sehingga jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C. Soal selanjutnya, sekolah rakyat menerima dana bantuan operasional asrama yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial. Berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan negara, manakah alur pembukuan yang paling valid dan akuntabel ketika sekolah menerima pencairan dana tersebut di rekening bank sekolah? Silakan rekan-rekan pilih yang A atau yang B atau yang C atau juga yang D. Kira-kira rekan-rekan pilih yang mana? Jawaban dari soal nomor 2 ini. Ya, jawaban yang dianggap tepat adalah yang B, karena dalam kaidah SASI, akuntansi pemerintah, begitu, setiap transaksi penerima dari rekening bank wajib dicatat secara kronologis di buku kas umum atau singkat BKU, kolom penerimaan, dan secara paralel dicatat di buku pembantu bank sebagai bentuk sinkronisasi saldo, rekening, dan buku. Pilihan A terbaik, penerimaan bukan pengeluaran. Terbalik pilihan A itu ya, karena penerimaan bukan pengeluaran. Kemudian pilihan C keliru karena buku pajak hanya memuat pungutan atau setoran pajak. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Dan soal nomor 3, dalam pengisian aplikasi data pokok pendidikan atau dapodik, terdapat beberapa siswa sekolah rakyat yang tidak memiliki kartu keluarga atau KK, atau bahkan akta kelahiran karena latar belakang sosial mereka anak terlantar atau korban bencana. Langkah prosedural yang harus diambil oleh operator sekolah agar hak data siswa tersebut tetap masuk dalam sistem adalah A, kemudian yang B, kemudian yang C, atau yang D. Ya, jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C, karena operator sekolah dilarang keras memalsukan data. B seperti di jawaban yang B, atau menolak hak pendidikan anak seperti yang D, jawaban yang D, membiarkan invalid yang A akan merugikan sekolah dalam pembiayaan.
Langkah legal formal pada sekolah rakyat adalah pembuatan administrasi pengganti atau surat keterangan melalui instansi sosial dan berkoordinasi secara hierarkis dengan admin Dapodik pusat atau daerah untuk pembukaan akses khusus. Jadi jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Seorang staf administrasi menerima surat rahasia dari Kementerian Sosial terkait hasil audit internal sekolah yang ditujukan langsung untuk kepala sekolah rakyat. Dikarenakan kepala sekolah sedang dinas luar kota selama 3 hari, tindakan surat menyurat yang paling benar adalah A, B, C, D. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4, jawabannya yang mana rekan-rekan? Ya, dianggap paling tepat itu adalah yang C. Kenapa? Karena surat dengan sifat rahasia tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali alamat yang dituju, yaitu kepala sekolah. Namun, secara administrasi, eksistensi fisik surat masuk wajib tetap dicatat di buku agenda khusus berkah rahasia atau tertutup demi ketertiban dokumen. Lalu disimpan di tempat aman, berangkas atau laci terkunci. Membuka tanpa izin, seperti jawaban yang A dan D, itu melanggar kode etik administrasi perkantoran. Selanjutnya, soal nomor 5. Anda adalah seorang staf keuangan di sekolah rakyat. Anda mengetahui bahwa kepala sekolah meminta Anda membuat kwitansi fiktif untuk kegiatan bimbingan belajar siswa asrama yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan, dengan alasan uangnya akan digunakan untuk membantu biaya pengobatan salah satu guru honorer yang sedang sakit keras. Sikap Anda adalah A, B, C, atau yang D? Ya, jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang A. Integritas berarti bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan aturan hukum dalam kondisi apapun. Alasan kemanusiaan tidak dapat melegalkan manipulasi keuangan negara, seperti korupsi atau fraud. Solusi yang ditawarkan harus tetap berada dalam koridor hukum, seperti penggalangan dana internal. Hingga jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang A. Soal nomor 6. Di sekolah rakyat tempat Anda bertugas, terdapat sekelompok siswa dari suku tertentu yang sering berkumpul terpisah dan menggunakan bahasa daerah. Mereka dengan nada tinggi, sehingga membuat siswa dari suku lain merasa terintimidasi dan enggan mendekat. Sebagai salah satu pamong atau teknik, respon Anda sebaiknya A, B, C, atau yang D? Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena kompetensi sosiokultural itu menuntut ASN menjadi perekat bangsa dengan menciptakan integrasi sosial. Melarang total seperti jawaban nomor A, kemudian mencederai kebinekaan. Jawaban nomor A itu mencederai kebinekaan. Kemudian membiarkan seperti jawaban B itu juga memicu segregasi. Kemudian solusi integratif yang C itu membangun komunikasi inklusif melalui kegiatan bersama dan pembiasaan bahasa persatuan tanpa mendiskreditkan bahasa daerah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 7. Mengapa Anda memilih melamar sebagai tenaga kependidikan di sekolah rakyat Kementerian Sosial yang syarat dengan anak-anak dari latar belakang marginal dan asrama 24 jam dibandingkan instansi umum lainnya? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang dianggap tepat adalah yang B. Kenapa? Karena pertanyaan wawancara ini
Mengukur motivasi intrinsik dan dedikasi pelamar. Jawaban B itu mencerminkan keselarasan antara kompetensi profesional pelamar dengan visi misi sosial Kementerian Sosial, yaitu rehabilitasi dan perlindungan anak marginal. Opsi A, C, dan D itu terlalu berorientasi pada keuntungan pribadi atau pragmatis. Kemudian soal nomor 8. Beberapa siswa di asrama sekolah rakyat melaporkan bahwa mereka kehilangan uang saku di dalam kamar tidur komunal secara berturut-turut selama 1 minggu terakhir. Tindakan awal yang paling bijaksana dari seorang wali asuh untuk menginvestigasi masalah ini tanpa menimbulkan trauma psikologis anak adalah A. Kambing, C, atau yang D. Jawabannya kira-kira nomor 8 adalah ya, yang dianggap paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena metode pengasuhan asrama anak marginal atau rentan harus menghindari pendekatan represif yang intimidatif seperti jawaban nomor A dan C. Pendekatan persuasif dan perbaikan sistem pemusatan penitipan uang merupakan solusi teknis sekaligus edukatif yang menjaga stabilitas mental anak di asrama. Selanjutnya, nomor 9. Jadwal piket malam menunjukkan Anda bertanggung jawab penuh atas keamanan asrama. Sekitar pukul 2 dini hari, alarm kebakaran berbunyi, pendek namun tidak ada tanda asap yang terlihat secara kasat mata. Apa langkah evakuasi dan intimidasi dan mitigasi pertama yang wajib Anda eksekusi? A. B. C. Atau yang D? Ya, jawabannya yang dianggap paling tepat adalah yang B. Karena aspek keselamatan jiwa, safety first, di asrama bersifat mutlak. Ketika alarm berbunyi, prosedur standar operasi atau SOP mengharuskan evakuasi mandiri siswa ke titik kumpul dengan tenang, mencegah kepanikan massal, sembari memastikan sumber pemicu alarm di panel kontrol. Opsi A sangat berbahaya karena meremehkan alarm. Selanjutnya, nomor 10. Terjadi kegagalan sinkronisasi data dapodik sekolah rakyat pada malam penutupan cut-off. Anggaran BOS atau Bansos Pendidikan akibat server pusat kelebihan beban, overload. Sebagai operator, tindakan taktis apa yang harus diambil? A. B. C. D. Jawaban dari soal nomor 10 adalah yang B. Kenapa? Karena tindakan taktis operator dalam kondisi krisis sistem adalah mendokumentasikan bukti kendala, bisa menggunakan screenshot sebagai dasar hukum pengajuan dispensasi, melaporkan melalui kanal resmi, dan mencari celah waktu operasional server yang optimal atau jam sepi. Pilihan C dan D merupakan manipulasi data atau ilegal. Kemudian, soal nomor 11. Seorang penyedia barang atau vendor mengirimkan catering makanan bulanan untuk asrama sekolah rakyat. Saat menyerahkan kwitansi tagihan, terdapat selisih perhitungan volume makanan antara catatan penerimaan logistik asrama dengan nota milik vendor. Pengelola keuangan seharusnya A. B. C. D. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 yaitu yang C. Kenapa? Karena pengelolaan keuangan negara itu mengedepankan prinsip kepastian hukum dan efektivitas belanja. Jadi hanya membayar apa yang benar-benar diterima negara,
Proses penyelesaian selisih harus didasarkan pada rekonsiliasi data dokumen pendukung, yaitu buku logistik versus nota secara transparan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian soal nomor 12. Buku induk pegawai di sekolah rakyat mengalami kerusakan fisik akibat rembesan air hujan di ruang arsip. Sebagai tenaga administrasi tata usaha, langkah pemulihan jangka panjang apa yang paling mendesak dilakukan? A. B. C. D. Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena manajemen kearsipan modern itu menuntut adanya mitigasi bencana dan pemulihan data atau data recovery. Tindakan pengeringan, restorasi, atau diikuti digitalisasi, scanning, dan cloud saving itu memastikan autentisitas data tetap terjaga sekaligus aman dari kerusakan fisik di masa depan. Jadi jawaban yang dianggap paling tepat untuk soal ini adalah yang B. Selanjutnya, Kementerian Sosial meluncurkan modul pelatihan digital baru mengenai manajemen asuhan anak berkelanjutan berbasis web. Anda merasa beban kerja administrasi Anda sudah sangat padat. Sikap Anda terhadap pelatihan baru ini adalah A. B. C. D. Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena indikator-indikator kompetensi manajerial dalam pengembangan diri adalah kemauan dan kemampuan untuk terus belajar, continuous learning, meningkatkan kapabilitas diri guna menyesuaikan diri dengan tuntutan organisasi, meskipun dalam situasi sibuk. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Saat perayaan Hari Besar Keagamaan mayoritas di asrama sekolah rakyat terdapat 3 orang siswa minoritas yang tidak merayakannya. Tindakan yang mencerminkan moderasi beragama dan pengelolaan sosiokultural yang matang dari pihak tendik asrama adalah A. B. C. Atau yang D. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena moderasi beragama dalam lingkungan asrama yang heterogen diwujudkan dengan menghargai hak beribadah masing-masing tanpa ada unsur paksaan. Kemudian yang ada diskriminasi pengisolasian yang B, atau penghapusan hak ekspresi budaya keagamaan yang D. Soal selanjutnya, soal nomor 15. Bagaimana strategi Anda apabila ditempatkan di sekolah rakyat, daerah terpencil yang minim akses listrik, stabil dan sinyal internet, padahal Anda bertugas sebagai staf administrasi atau operator? A. B. C. Atau yang D? Jawabannya yang mana kira-kira rekan-rekan? Ya, yang dianggap paling tepat adalah yang B. Menilai aspek resiliensi ataupun daya tahan dalam adaptabilitas pelamar terhadap keterbatasan fasilitas kerja di lapangan menggunakan solusi kreatif berbasis sumber daya lokal, yaitu genset plus pengerjaan offline terstruktur, menunjukkan komitmen dan profesionalisme yang tinggi. Soal nomor 16. Seorang anak di asrama menunjukkan gejala perubahan perilaku yang ekstrim, menjadi sangat pendiam, menolak makan bersama, sering mengobrol di malam hari, dan histeris saat didekati oleh staf asrama pria tertentu. Sebagai wali asuh, curigaan awal dan tindakan yang tepat adalah A. B. C.
atau yang D? Yang mana rekan-rekan? Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena gejala di atas merupakan indikator klinis adanya trauma hebat pada anak, yaitu indikasi kekerasan seksual atau fisik. Penanganan di lingkungan Kemensos wajib mengedepankan prinsip perlindungan anak, pemindahan ke tempat aman, pendekatan psikologis yang titik utama, kerahasiaan, dan investigasi internal segera. Selanjutnya, soal 17. Berdasarkan SOP tata tertib asrama sekolah rakyat, pengaturan mengenai sanksi bagi siswa yang kedapatan membawa barang terlarang seperti rokok atau senjata tajam harus berbasis pada prinsip disiplin positif. Manakah bentuk sanksi berikut yang mencerminkan prinsip tersebut? A. B. C. Atau yang D? Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena disiplin positif dalam pengasuhan modern itu menolak segala bentuk kekerasan fisik seperti yang A, maupun psikologi penelantaran seperti yang D. Sanksi harus bersifat mendidik, restoratif atau memberi kesalahan, relevan, dan menghargai martabat anak sebagai bagian dari rehabilitasi sosial. Soal selanjutnya. Dalam pemeriksaan berkas surat pertanggungjawaban atau SPJ akhir tahun, pengelola keuangan menemukan adanya nota pembelian ATK yang tidak dibubuhi cap stempel toko, melainkan hanya tanda tangan nota penjualan biasa. Apa tindakan korektif yang wajib dilakukan? A. B. C. Atau yang D? Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena setiap pengeluaran keuangan negara wajib didukung oleh bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau otentik. Ketiadaan stempel atau tanda bukti formal membuat dokumen tersebut cacat hukum atau tidak sah bagi auditor. Tindakan korektif harus legal melalui konfirmasi ulang ke pihak penyedia atau vendor. Nomor 19. Jika terjadi bentrokan data NIK nomor induk kependudukan siswa sekolah rakyat di Dapodik dengan data di Dukcapil, status data resididu atau tidak ditemukan, langkah operasional yang tepat dilakukan operator adalah A. B. C. Atau yang D? Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena masalah residu data kependudukan wajib diselesaikan dengan validasi dokumen otentik KK atau akta. Melalui fitur Verbal WD yang telah terintegrasi dengan kependudukan nasional atau Dukcapil, manipulasi data seperti A ataupun penghapusan data seperti D melanggar aturan tata kelola data nasional. Selanjutnya, soal nomor 20. Seorang tamu dinas dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial datang berkunjung tanpa janji temu sebelumnya, sementara Kepala Sekolah Rakyat sedang memimpin rapat pleno guru yang bersifat rahasia. Bagaimana tindakan penerimaan tamu yang profesional? A. B. C. D. Jadi jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena pelayanan prima administrasi tata usaha melibatkan keramahan, komunikasi yang jelas, serta kepatuhan pada protokoler. Memotong rapat internal seperti yang C itu tidak sopan. Mengabaikan tamu seperti yang D itu merusak citra instansi. Jadi langkah B itu penyeimbangan penghormatan kepada tamu kedinasan dan ketertiban rapat internal. Soal nomor 21, Anda ditunjuk menjadi ketua tim dalam kepanitiaan penerimaan siswa baru atau PSB sekolah rakyat. Salah satu anggota tim Anda yang merupakan pegawai senior terus-menerus mengkritik metode pendaftaran daring yang Anda canangkan dan menolak mengerjakan tugasnya. Tindakan Anda:
A, B, D, C. Sekarang yang D. Jawaban apa? Kira-kira rekan-rekan? Ya, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena kompetensi manajerial dalam aspek kerjasama menuntut kemampuan membangun hubungan kerja yang produktif dan menyelesaikan hambatan tim secara persuasif. Pendekatan personal kepada pegawai senior membantu menjembatani kesenjangan digital atau digital gap tanpa menciptakan polarisasi internal. Soal nomor 22. Saat memberikan sosialisasi program kebersihan asrama kepada para orang tua atau wali siswa, sekolah rakyat yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi rentan dan berpendidikan rendah, strategi komunikasi yang terbaik Anda gunakan adalah A, B, C, D. Jawaban yang dianggap tepat adalah yang B. Kenapa? Karena komunikasi sosiokultural yang efektif mensyaratkan adaptasi gaya bahasa dengan latar belakang audiens, gaya layak target, penggunaan bahasa yang sederhana dan empati memastikan pesan edukasi dapat dipahami dan diterima dengan baik kalau di kalangan manusia. Soal selanjutnya, jika suatu hari Anda merasa sangat lelah karena tekanan kerja di asrama, lalu ada seorang siswa yang rewel dan membutuhkan perhatian ekstra dari Anda di luar jam kerja resmi, apa yang akan Anda lakukan? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang dianggap tepat adalah yang B. Kenapa? Karena ASN di bidang pelayanan sosial atau pendidikan dituntut memiliki regulasi emosi yang matang dan orientasi pelayanan altruisme yang tinggi, menjaga profesionalisme pelayanan di tengah kelelahan fisik, menunjukkan komitmen penuh terhadap jabatan. Dan soal nomor 24. Siswa asrama sekolah rakyat kedapatan mengalami kecelakaan kecil cara bermain sepak bola di sore hari, mengakibatkan dislokasi penggelengan kaki atau skill parah. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yang benar oleh wali asuh sebelum dibawa ke vaskes medis adalah A, B, C, atau yang D? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena secara medis penanganan awal cedera akut seperti dislokasi atau kesleo adalah metode RICE untuk menekan pembengkakan dan kerusakan jaringan saraf. Tindakan memijat paksa seperti A sangat dilarang karena berikut memperparah cedera atau putusnya ligamen anak. Soal nomor 25. Untuk mencegah masuknya pengaruh buruk narkoba dan pergaulan bebas ke dalam asrama sekolah rakyat, mana kombinasi strategi pengamanan asrama yang paling efektif dan ramah anak? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena pengawasan asrama anak remaja yang ideal memadukan pendekatan edukatif, partisipatif, melibatkan siswa aktif melalui peer group dan preventif struktural atau ronda ngomong. Pendekatan represif A atau penggelaran privasi ekstrim B tidak disarankan dalam iklim sekolah ramah anak. Nomor 26. Sekolah rakyat menerima sumbangan dana sukarela tidak mengikat dari sebuah yayasan filantropi internasional untuk perbaikan fasilitas sanitasi asrama. Bagaimana tata kelola pencanangan keuangan sumbangan ini agar tidak menyalahi aturan keuangan negara atau penerimaan negara bukan pajak? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang dianggap tepat adalah yang
B. Kenapa? Karena setiap dana masuk eksternal atau hibah atau sumbangan di instansi pemerintah wajib dilaporkan dan diregistrasikan mekanismenya sebagai hibah langsung agar masuk dalam postur penanggung-jawaban APBD yang termasuk dalam legal menyembunyikan C dikategorikan sebagai pelanggaran akuntabilitas keuangan negara. Nomor 27, seorang siswa sekolah rakyat dinyatakan lulus, namun data INISN atau nomor induk siswa nasional memiliki tertukar dengan data siswa dari sekolah lain di sistem pusat kementerian. Masalah ini berdampak pada penerbitan ijazah. Apa yang harus dieksekusi operator sekolah? A. B. C. Atau yang D? Jawaban yang dianggap tepat adalah yang B. Itu penanganan NISN ganda atau tertukar harus diselesaikan secara prosedural melalui sistem cyber resmi kementerian, yaitu Verval PD atau Verval SP dengan melampirkan bukti yuridis otentik anak membuat NISN dan DI Oke. Nomor selanjutnya, di sebuah sekolah rakyat berbasis asrama, seorang operator sekolah menemukan adanya diskrepansi data pada aplikasi di Dapodik. Terdapat 3 siswa yaitu Piatu di asrama Wali Asuh B yang data NIK-nya tidak valid di sistem pendudukan, sehingga bantuan operasional asrama dan KIP mereka terancam dibekukan bulan depan. Di saat yang sama, pengelola keuangan sedang dikejar tenggat waktu sinkronisasi anggaran BOS malam ini, dan wali asrama sedang menangani kasus pelanggaran disiplin jam malam oleh beberapa siswa di lingkungan asrama. Tindakan paling praktis dalam menunjukkan kolaborasi kerja yang berorientasi pada penyelesaian masalah secara menyeluruh adalah A. B. C. Atau yang D. Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang C, karena kasus ini menguji kemampuan kerjasama atau kolaborasi, orientasi pada hasil, kemampuan teknis, integrasi dan ekosistem sekolah rakyat yang kompleks melibatkan asrama dan operasional keuangan. Ada 3 masalah yang berjalan bersamaan, data NIK tidak valid, yaitu tugas operator, kemudian tenggat waktu BOS malam ini adalah keuangan, dan masalah disiplin itu adalah bagian wali asrama. Dan 29, Anda diberikan target oleh kepala instansi untuk menyelesaikan digitalisasi 1000 berkas arsip fisik alumni sekolah rakyat dalam waktu 2 minggu. Pada hari kelima, komputer pemindai scanner utama sekolah mengalami kerusakan teknis berat. Tindakan Anda untuk memastikan target tercapai adalah A. B. C. Atau yang D? Jawaban yang dianggap paling tepat adalah yang B. Kenapa? Karena orientasi pada hasil mengukur kemampuan mempertahankan komitmen kerja di tengah hambatan nyata. Manfaatkan solusi teknologi substitusi, smartphone scanner apps, membuktikan kreativitas, ketahanan kerja, dan akuntabilitas pegawai terhadap target organisasi. Oke, nomor 30. Menjelang akhir semester, pengasuh di asrama atau wali asuh dan wali asrama melaporkan bahwa fasilitas mesin pompa air utama asrama rusak total akibat korsleting listrik. Selain pengelola keuangan sekolah menyatakan bahwa anggaran operasional bulanan sudah terserap habis untuk kegiatan ujian, dan dana 30 reguler berikutnya baru akan cair 2 bulan lagi. Ratusan siswa terancam tidak mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan MCK, mandi, cuci kakus atau harian. Tindakan yang paling tepat operasional adalah dalam sebagai kesatuan tim teknik sekolah rakyat dalam menghadapi krisis ini adalah A. B. C. Atau yang D. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kasus ini menguji kompetensi pelayanan publik, manajemen konflik atau krisis, dan kerjasama. Hak dasar siswa air bersih terganggu di lingkungan asrama, namun dihadapkan pada keterbatasan anggaran di real di bagian keuangan. Oke, rekan-rekan, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Jika rekan-rekan berkenan, mohon di like,
subscribe dan berikan komen, dan jika membutuhkan latihan soal selanjutnya mohon disampaikan saja di kolom komentar. Kami doakan mudah-mudahan perjuangan rekan-rekan menjadi P3K berjalan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.